Nah, di dalam kehidupan manusia, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada dua unsur dari Tuhan, atau dua elemen lah saya bisa bilang ya, bahwa di situ tuh ada kasih Tuhan yang selalu tidak pernah berubah, namun ada keadilan juga yang harus ditegakkan karena manusianya jatuh. Jadi waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah peringatkan, kan dikasih kebebasan untuk memilih. Dia bilang kalau kamu makan buah itu, you will surely die. Itu keadilan. Itu namanya judgment of God. Itu namanya Tuhan yang just, Tuhan yang adil. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian bisa bunuh kamu karena yang kamu lakukan itu, dosa itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan hukuman dosa, yaitu maut. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat hari lepas hari, kasih karunia Tuhan selalu ajaib. Kasih karunia Tuhan itu yang memerdekakan kami. Kasih karunia Tuhan itu yang menopang hidup kami. Bahkan kasih karunia Tuhan itu yang memberikan kami jalan keluar. Tuhan, kami sadar bahwa hari ini pikiran dan hati kami itu selalu diserang sama iblis setiap hari. Tapi kami juga sadar bahwa hari ini bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup meneduhkan hidup kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu karena tidak ada yang lain selain firman Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi, menuntun dan membimbing langkah hidup kami. Kami sambut Tuhan firman kehidupan-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami menasihati kami, membimbing kami Tuhan dan menuntun jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Saya tadi kebingungan cari baju bola karena katanya kostum bola. Saya nggak punya baju bola, jadi saya tadi bongkar-bongkar lemari anak saya. Saya dapat kaos Brazil. Saya nggak suka sama Brazil, biasa aja. Jadi saya tadi pakai kaos Brazil. Tapi kenapa sekarang berubah? Karena ada mujizat Tuhan terjadi. Tim saya paling suka Itali. Cuman 3 kali Piala Dunia dia udah nggak masuk. Jadi ya udahlah ya. Nah, selalu saya suka Itali sama Inggris. Nah, ini baju Inggris. Jadi saya datang dengan Brazil, tiba-tiba teman saya Yosafat datang bawa baju ini. Bang, pakai ini aja. Jadi mujizat Tuhan terjadi ya. Tuhan gak izinkan saya pakai baju Brazil di atas ini. Oke, siapa yang belain Inggris? Oke, umat-umat pilihan Tuhan. Luar biasa. Nanti malam ya dia main ya. Oke. Besok mau khotbah lagi, repot juga kalau bangun ya. Besok tuh saya ada khotbah jam 7 pagi, dan di jam itu, ya jam 7 sampai jam setengah 9 ya. Jam 8 kalau nggak salah tuh Argentina main. Wah, tuh berat banget tuh orang-orang yang fans Argentina. Pasti nggak akan datang ibadah sih. Karena sekarang kan ada vola ya, nanti orang lagi ibadah begini nonton bola. Asal jangan gol aja bisa teriak sendiri di situ. Oke, hari ini kita punya tema namanya ritme kasih karunia, the rhythm of grace. Karena kita ini setiap hari pasti hidupnya tuh pasti ada deg-degannya lah, udah pasti begitulah ya. Dan kalau deg-degannya terus-terusan itu nggak baik, nggak boleh bahkan ya. Deg-degan sekali-sekali itu oke. Nah, biarlah supaya firman ini supaya menjelaskan kepada kita, supaya kita ngerti bahwa ada rhythm of grace nih dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kita kalau olahraga ya, saya seminggu itu kalau saya ke gym itu saya pakai watch yang bisa ngukur kalori dan ngukur heart rate namanya. Nah, saya juga harus masukin umur ya supaya heart rate-nya juga terkendali gitu. Kalau udah umur sekian misalnya, heart rate-nya nggak boleh lebih dari sekian misalnya gitu. Nah, saya kalau ke gym itu latihannya 1,5 jam, cukup intensif. Saya bisa seminggu 5 kali. Jadi kalau misalnya latihan itu saya ngeliatin heart rate. Kalau dia udah agak merah, itu berarti deg-degannya deg-degan banget. Itu harus agak slow down dikit. Karena saya itu seringkali di antara set itu istirahatnya nggak terlalu banyak, jadi saya main super set lah. Itu istilah gym lah. Pokoknya heart rate-nya jadi tinggi deh pokoknya. Nah, untuk sekian waktu ketika heart rate-nya tinggi dan 1,5 jam kemudian kita selesai dan istirahat, itu yang tadinya kebakar kalorinya ketika kita istirahat, justru proses ketika kita lagi istirahat, proses kesehatan yang paling hebat terjadi di situ.
Sebenarnya begitu. Nah, kalau saya heart rate-nya tinggi terus berjam-jam, saya nggak berhenti-berhenti, itu nggak akan bawa kesehatan buat saya. Itu bisa merusak tubuh kita bahkan. Kalau kita olahraga, heart rate-nya tinggi terus, kita hajar terus gitu. Itu nggak bagus. Bahkan saya punya teman dulu ya, dia itu, saya udah bilang sama dia agak insomnia memang. Saya udah bilang sama dia, Mas, jangan lari pagi, kalau masnya kurang tidur, saya bilang gitu. Dia teman lama saya lah gitu ya. Dia bilang, Bill, gue nggak bisa tidur dan nggak bisa tidur lama gitu ya. Setiap jam 4 pagi dia bangun tuh dia udah lari jogging gitu pagi-pagi. Dan dia memang senang udara pagi. Saya bilang gini, kalau lu tidur jam 9, lu bangun jam 4, oke lah, lu bisa 6-7 jam tidur. Ini masalah lu tidur jam 1 pagi. Lu tidur cuma 3 jam, lu paksa lari, itu nggak bagus banget bagi heart rate lu gitu. Tubuh lu tuh nggak ada restnya gitu loh. Dia lakukan ini kira-kira ya, yang saya ingat yang kira-kira itu sekitar 2 tahun dia lakukan ini, terus menerus. Dan beberapa tahun yang lalu beliau meninggal di lari paginya, kena serangan jantung. Dalam kondisi yang sebenarnya sehat, body fat-nya rendah sekali. Jantungnya nggak kuat Bapak Ibu, karena dipaksa terus. Dia nggak cukup rest, dia bangun pagi, dia lari. Dan bahkan waktu itu beliau sudah pensiun bahkan, dan dia sudah pindah ke desa ya, desanya dia bangun usaha di sana. Jadi memang udaranya memang bagus sih udaranya di desa. Dia suka pagi-pagi itu suka fotoin kirim ke saya pagi-pagi karena kami cukup dekat. Dia bilang, Bill bagus enak banget lo kalau kesini main-main di sawah gue ya gitu. Saya sedih banget ketika satu hari anaknya, pagi-pagi saya bangun anaknya bilang, Pak, tolong doakan keluarga kami karena bapak tadi meninggal tadi pagi. Ditemukan jenazahnya di pinggir jalan, meninggal pas lari pagi. Jadi ritmenya kita nih, ritme jantung kita, ritme kehidupan kita, kalau kita nggak jaga dan tidak masuk ke dalam ketenangan, ya itu bahayanya luar biasa. Makanya saya udah berkali-kali ngajar di sini, dan saya selalu katakan, Bapak Ibu jangan pernah lupa hubungan vertikal sama Tuhan selalu dimulai dari posisi menerima. Nggak pernah Alkitab ngajarin memberi. Nggak ada, itu prinsip agama soalnya. Yang Yesus ajarkan selalu terima. Dia tuh ngomong keras banget sama Marta. Kalau kita narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang gini, ngapain lu pelayanan? Orang agamawi akan mikir, ya iyalah harus pelayanan. Dia bilang nggak gitu caranya, melayani saya is okay, bagus. Dia punya sebuah kalimat yang hari ini harusnya menggelegar di hati kita. Hanya satu saja yang perlu. Dia ngomong gitu loh, Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Dan tidak akan bisa diambil daripadanya. Dia lagi ngasih contoh sama si Marta. Dia bilang gini, kalau kamu mau melayani, mulainya duduk dulu seperti Maria. Itu kan mementahkan prinsip agama. Prinsip agama di mana-mana datang memberi hidup saya kepada Tuhan. Dan seringkali didengungkan dari atas mimbar, yuk kita sukakan hati Tuhan. Kita mulai menyanyi, kita mau melakukan dengan usaha kita, semua tata-tata ibadah kita. Itu semuanya baik, nggak ada yang salah. Tapi kalau postur hati kita nggak pernah mulai dari titik menerima, nggak akan bisa hidup di dalam ritme kasih karunia lama-lama. Makanya Tuhan Yesus bilang, duduk dulu, hanya satu saja loh yang perlu. Kamu mulainya terima dulu dari saya. Sering juga di atas mimbar dikatakan, yuk berikan yang terbaik. Kita nggak bisa memberikan apapun yang kita nggak punya. Saya khotbahin ini ya. Saya akan ulang-ulang terus memang. Karena saya ada 2 teman saya lah datang kepada saya, Bill, setelah 3 kali lo khotbah gue baru ngerti gitu. Saya berdoa nih jangan sampai 3 kali ya, sebelum ngerti lah hari ini ya. Saya bilang, karena dia bilang gini, bukannya karena gimana-gimana ya Bill, karena udah dari dulu prinsip di otak kita ini udah begitu soalnya di programnya. Dan kita baru nyadar pas baca Alkitab dengan benar gitu. Iya ya benar juga gitu. Nah, selalu di dalam proses yang namanya horizontal, hubungan dengan sesama, nggak pernah Alkitab ngajarin mulai dari titik menerima, nggak ada. Mulai selalu dari titik memberi. Nah, kita nggak akan bisa memberi sebelum kita terima dulu vertikalnya. Kita ya kalau baca yang namanya hubungan horizontal, itu bagi saya itu harusnya itu melawan prinsip dunia bahkan. Jadilah hamba bagi semua orang. Ayo, kasihlah musuhmu. Mendahului dalam memberi hormat kepada orang. Wah, itu memberi udah hidupnya. Makanya Yohanes 13 bilang saling mengasihi sama seperti bukan berdasarkan kasih orang itu kepada saya. Saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya.
Jadi waktu kita mengasihi orang itu ya standarnya ya kasih dia yang sudah kita terima. Makanya kalimat itu udahlah saya nggak pernah lupa tiap hari ya. Saya kalau bangun pagi itu selalu postur hati itu gini, hanya satu saja yang perlu. Tuhan Yesus, aku terima kebaikan-Mu. Saya mau mulai dengan begitu, supaya ritme hati saya, supaya ritme kehidupan saya ada di dalam ritme kasih karunia. Yesaya 53 ayat 11, coba lihat. Ini hanya salah satu bukti ya, dari sekian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita apa sih yang memuaskan hati Tuhan, coba lihat nih. Yesaya 53 ayat 11. Nanti beberapa bulan kemudian kita akan bahas tentang arti daripada proskuneo, arti daripada penyembahan. Itu juga akan menggelegar lah. Itu pastinya juga akan mementahkan semua prinsip agamawi kita. Yesaya 53 ayat 11 mengatakan begini, sesudah kesusahan jiwanya. Ini berbicara tentang Yesus, ini adalah sebuah ayat mesianik. Saya katakan berkali-kali, Yesaya itu adalah sebenarnya perjanjian baru yang ada di perjanjian lama. Itu kitab penuh dengan pesan-pesan mesianik, pesan-pesan tentang Yesus. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Ini berbicara soal Yesus. Dan ini berbicara bahwa yang menjadi puas dan hidupnya menjadi puas dan hatinya menjadi puas itu Bapa di sorga yang melihat pengorbanan anaknya bagi saudara dan saya. Dan yang memuaskan hati Tuhan itu sebenarnya adalah ketika kita sebagai manusia menerima karya Dia di kayu salib. Makanya ini perjamuan luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa kita menerima karya Tuhan setiap hari dan itu harusnya membuat kita ritmenya jadi tenang. Saya waktu divonis mati ya di 2019. Apakah deg-degan? Udah pastilah deg-degan. Jadi gini loh, deg-degan karena ada masalah itu normal. Seperti kita olahraga, kita heart rate-nya tinggi. Tetapi kalau deg-degannya terus-terusan itu namanya hidup dalam ketakutan. Itu nggak boleh. Takut di awal normal, deg-degan, supaya kita sadar di situ saya perlu Tuhan, saya perlu lari ke Tuhan. Jadi itu akhirnya jadi sekolah kehidupan, jadi latihan rohani gitu loh. Jadi deg-degannya harus di depan aja. Takut itu normal, hidup dalam ketakutan itu nggak boleh. Hidup dalam ketakutan artinya deg-degan terus, stres melulu. Dikit-dikit stres, overthinking dan lain sebagainya, hidup di dalam negativity, selalu setiap hari begitu. Itu nggak bisa kita lakukan seperti begitu. Nah gini, ketika kita datang kepada Tuhan ya, seringkali juga manusia nih, karena prinsip agama ya, kan agama itu adalah sesuatu yang dilakukan sama manusia untuk dia berharap ya, manusia berharap Tuhan yang dia sembah itu senang sama dia. Atau approve, atau memvalidasi dia, itu kan agama ya, datang kepada. Jadi dia berharap Tuhan, semoga tata ibadahku ini, semoga ibadahku ini yang aku lakukan menyukakan hati Tuhan ya, gitu. Itu semua agama gitu, termasuk agama Kristen. Dan kita mulai berpikir, Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan, gitu. Kenapa? Karena tanpa kita sadari di dalam subconscious kita, ya di dalam alam bawah sadar kita menghadap sosok Tuhan itu yang, duh kalau gue salah dia marah nih, duh kalau gue salah ntar dia murka nih, duh kalau gue salah nanti gue kejadian apa-apa nih sama hidup gue. Kita gitu tanpa kita sadari, karena diperangkap dalam sistem agama. Nah, di dalam kehidupan manusia, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu ada dua unsur dari Tuhan, atau dua elemen lah saya bisa bilang ya, bahwa di situ tuh ada kasih Tuhan yang selalu tidak pernah berubah, namun ada keadilan juga yang harus ditegakkan karena manusianya jatuh. Jadi waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah peringatkan, kan dikasih kebebasan untuk memilih. Dia bilang kalau kamu makan buah itu, you will surely die. Itu keadilan. Itu namanya judgment of God. Itu namanya Tuhan yang just, Tuhan yang adil. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian bisa bunuh kamu karena yang kamu lakukan itu, dosa itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan hukuman dosa, yaitu maut. Itu adalah keadilan Tuhan. Jadi kamu jangan ke situ. Nah, waktu manusia akhirnya berdosa, Tuhan kan adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan adalah kasih. Kasih adalah Tuhan. Itu nggak bisa dipisahkan. Tapi juga satu sisi juga Tuhan itu adil dan keadilannya harus ditegakkan. Nah gimana dong caranya? Tuhan nggak mau bunuh manusia. Tuhan nggak mau manusia sampai masuk ke dalam hukuman dosa. Keadilan Tuhan dan kasih Tuhan
Ketemu di salib. Ketemunya di salib. The judgment of God and the grace of God met in the cross. Ayatnya di mana coba lihat ya. Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 25. Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, dikirimnya anak yang tunggal, itu diberikan kasih yang luar biasa itu di atas kayu salib. Karena begitu mahal harganya, dikasih cuma-cuma, kita nggak bisa beli. Makanya kita kalau baca Roma 1-4 yaitu diulang-ulang. Kamu hanya bisa menerima keselamatan hanya dengan iman, nggak bisa pakai perbuatan kamu. Itu diulang-ulang pokoknya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dia yang mendamaikan antara manusia dengan Tuhan karena iman, bukan karena perbuatan kita, dalam darahnya yang dicurahkan. Hal ini dibuat sama Yesus, dibuat sama Bapa di sorga untuk menunjukkan apa? Keadilannya. Menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Karena dosa di kayu salib ketemulah yang namanya kasih karunia sama keadilan di situ. Yang bisa lakukan itu hanya Dia. Jadi ketika itu dilakukan di kayu salib dan Dia katakan, selesai semuanya. Kehidupan kekristenan dimulai dari kata selesai. Disitulah kita harusnya ngelihat Dia tuh begini. Makasih ya Tuhan. Sampai selama-lamanya kasih-Mu gak pernah ninggalin aku. Aku gagal loh kemarin Tuhan. Aku jatuh dalam dosa loh kemarin Tuhan. Makasih ya Tuhan, Kau gak pernah ninggalin aku. Sekarang gini deh, gak usah jauh-jauh deh. Anak saya nakal aja. Emangnya setelah dia nakal, besok dia jatuh ke dalam sebuah kesalahan besar. Emangnya besoknya gini, ya kamu tuh ya, udah gak usah jadi anak saya lagi. Kita aja sebagai orang tua di muka bumi aja, kita bisa mengampuni anak kita, apalagi Tuhan yang adalah kasih. Bukan Dia punya kasih loh, Dia adalah kasih. Dia adalah adil. Jadi keadilannya ketika kita jatuh dalam dosa, yang Dia lihat hari ini waktu kita jatuh dalam dosa, Dia lihat karya Yesus, bukan lihat kegagalan kita. Tiap hari loh itu. Berarti tiap hari kita dikuduskan sama Dia, karena kita nggak bisa menguduskan diri sendiri. Itu pembahasan yang beda lagi. Itu makin dahsyat lagi kalau kita ngomongin itu. Ingat, dulu manusia nggak bisa manunggal sama Tuhan, karena kekudusan Tuhan bisa bunuh manusia. Manusia bisa mati di dalam kekudusan, bukan karena Tuhan bunuh manusia, bukan. Karena manusianya nggak kudus, mau manunggal sama Tuhan nggak bisa. Makanya harus ada imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus. Manusianya nggak bisa ketemu Tuhan. Dipilih satu imam besar. Lu juga harus menguduskan diri, nggak bisa sembarangan ketemu saya. Gitu. Satu orang doang yang boleh masuk. Makanya ya dulu yang namanya kemah suci, bait Allah tuh sakral banget buat mereka. Karena disitulah terjadi yang namanya penutupan dosa, bukan penghapusan dosa loh. Sekali setahun. Itu imam besarnya masuk. Jadi itu menjadi bangunan yang luar biasa. Sampai-sampai dihancurkan kan sama Raja Nebukadnezar. Itu mereka sedihnya, stres loh mereka. Karena bagi mereka tuh hadirat Tuhan cuma ada di situ. Mereka pikirannya apa? Aduh, hadirat Tuhan hilang. Bait Allah pertama dihancurkan. Bait Allah kedua dinubuatkan nama Yesus akan dihancurkan. Dia bilang bentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Dihancurin akhirnya di tahun 70 sama tentara Romawi. Dan ini sampai hari ini menjadi stresnya mereka. Di bekas tempat bait Allah yang kedua itu sekarang ada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di bawahnya Masjid Al-Aqsa ada tembok ratapan. Mereka nangis-nangis di situ. Karena di dalam hati mereka, Mesias tidak akan hadir kalau nggak ada bait Allah yang ketiga. Jadi mereka nggak bisa manunggal sama Tuhan. Mereka selalu berpikir Tuhan ada di dalam sebuah gedung, sebuah tempat. Nah hari ini semua dimentahkan sama Yesus. Sampai Paulus tiba-tiba menajamkan semuanya itu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam sini toh? Kok nggak mati? Ayo. Kan udah manunggal sama kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena tiap hari kita dikuduskan sama Dia. Kalau nggak mati, kita nggak bisa ada di dalam kekudusan Tuhan. Mati kitanya. Makanya Dia bilang sama Musa gini, jangan dekat-dekat. Ini tanah kudus. Kan ironis. Tanah kudus kok nggak boleh dekat-dekat? Karena Tuhan tahu kalau kamu dekat mati kamu. Jangan dekat-dekat. Di perjanjian baru,
Kalimat yang sama dia katakan, Marta, Marta, mengapa kau menyusahkan diri dengan banyak perkara? Engkau memulai pelayanan kamu dari titik memberi, engkau menjauh dari saya. Duduk dong di sini. Dua hal yang berbeda. Dulu diusir manusia dari hadirat dia. Karena dia tahu kekudusan dia bisa membunuh manusia. Di perjanjian baru dia bilang, Marta, Marta. Di perjanjian lama, Musa, Musa, jauh-jauh. Di perjanjian baru, Marta, Marta, dekat dong di sini. Hanya satu aja yang perlu. Itu ritmenya. Kalau kita sadar ya dia seperti itu, ritme hati kita tiap hari teduh loh. Teduh banget makanya setiap hari, harusnya begitu kan. Nah, coba ya, saya kasih lagi nih. Banyak banget sebenarnya yang saya mau bagikan kepada Matius 11 deh, coba lihat. Ayat 28-30. Itu ayat yang mementahkan prinsip agama sebenarnya. Saya udah pernah bahas di sini. Saya kasih ringkasannya aja ya, supaya Bapak Ibu ingat. Matius 11 ayat 28-30, kuk yang dipasang itu adalah sebuah kalimat yang mementahkan prinsip agama. Dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuh. Karena ada prinsip agama, mereka selalu deg-degan terus, kayaknya banyak aturan banget sih nih gitu ya. Farisi-farisi kan pada saat itu yang membebani mereka dengan banyak-banyak aturan. Terus dia bilang gini, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah pada aku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada kelegaan, ada ketenangan, itu ritme hidup itu. Sebab kuk yang kupasang tuh enak, bebanku tuh ringan loh. Maksudnya gini, dulu kamu dapat peraturan bebannya berat, kalau kamu sampai melakukan kesalahan kamu digini-giniin. Bebanku ringan itu maksudnya gini, tangannya dia nih kayak kuk ya. Kalau kuk itu dipasang di sapi ya, ini kan petani ya. Sapinya mau ke kanan dipecut loh sapinya atau lembunya. Gue mau ke kiri, ngapain lo ke kanan? Digini, ditarik, bahasa Inggrisnya diyeng, diginin lehernya. Nah, dia katakan kuk yang kupasang tuh ringan, bebanku tuh ringan. Maksudnya apa? Setiap kali dia berjalan sama kita, dia kan gandeng kita, kan kita pengikut Yesus kan. Nah, ketika kita mengambil keputusan yang salah, itu waktu di awal Tuhan udah bilang begini, jangan ke kanan. Itu salah, itu jalan yang salah. Kita tetap ke sana. Ditinggalin sama dia. Ya enggak lah. Dia bilang gini, jangan nak. Roh Kudus kan ngomong di sini. Kita tetap ke sana. Terus sama dia gini, kurang ajar ya, nggak tahu dia ajar nih anak di sana. Digituin sama dia. Enggak. Diikutin sama dia. Itu maksudnya kuk yang kupasang ringan. Diikutin sama dia, jatuh dong kita. Kubrak jatuh. Tangannya di situ. Dia nggak pernah ninggalin kita kok. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu. Dia angkat sama dia. Di situ ada dua suara. Yang satu suara menyerang karakter, yang satu suara menasehati kita. Suara yang paling keras, karena dia jauh, nggak ada di dalam sini, dia berteriak-teriak kan, seperti iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum, toh. Karena dia nggak ada di dalam sini, nggak tinggal dalam sini, dia suaranya paling keras. Itu yang paling sering kita dengar. Karena suaranya Roh Kudus tuh whisper di dalam sini. Kan di dalam sini, jadi dia tuh lembut banget ngasih tahu. Yang kita dengar selalu tuduhan dari luar. Ironisnya dilakukan juga sama orang Kristen. Jadi itu yang kita dengar juga toh. Yang diserang karakternya, gagal kamu, bodoh kamu, gak ada harapan kamu. Itu yang kita dengar. Roh Kudus tidak pernah mengeluarkan kalimat itu. Karena kuk yang dipasang ringan ketika kita jatuh langsung diangkat. Yang dia katakan pasti kalimatnya begini, nak, hati-hati nak, yang kamu lakukan tuh bahaya buat kamu, bahaya buat orang lain. Gak pernah diserang karakternya. Yuk jangan buat dosa lagi ya, dipeluk sama dia. Kuk yang kupasang ringan. Ritme kasih karunia. Kalau kita ngerti ini, bahwa dia gak pernah ninggalin kita, akhirnya kita bisa katakan, iya ya, kasih karunia bukan tiket buat dosa ya. Ternyata kasih karunia itu mendidik saya. Coba lihat, Titus pasal yang kedua, ayat 11 dan 12, coba lihat. Ditulis kok di Alkitab. Titus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia apa? Mendidik. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup apa? Bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia mendidik. Kasih karunia gak pernah diberikan untuk menjadi tiket buat dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu hari ini sadarilah bahwa kehidupan ini sering kali memang ditipu sama iblis. Ada seorang ya,
Dia seorang eksplorator ya bahasa Indonesia ya. Ya dia mengeksplorasi sebuah gua lah. Dia turun pakai pakai talinya. Gelap di bawah. Pas dia turun, senternya mati, baterainya habis. Dan waktu dia lagi bergelantungan di tali itu, dia di saat itu sudah tidak ada lagi tenaga untuk naik ke atas dan dia stuck di situ. Dia kebingungan, dia lihat gelap di mana-mana. Dia bingung sekali, kemudian dia berusaha untuk berteriak. Tolong, tolong, tolong. Dia ketakutan di situ. Dia udah turun jauh ke dalam lubang itu. Tiba-tiba beberapa jam kemudian ada seorang yang mendengar teriakannya, dari atas dia datang, kemudian dia bilang, sebentar saya cari lampu gitu. Diambil senter yang besar di senter, ternyata waktu dia lihat ke bawah, jarak antara kakinya dengan tanah di bawah cuma 7 cm segini. Selama itu dia bergantung ketakutan. Padahal kalau ada lampu bisa lihat, itu hanya 7 cm. Sering kali kita dibohongin sama iblis. Makanya selalu Alkitab katakan masuk ke dalam perangkapnya burung, dikatakan begitu. Karena yang dibohongin di sini. Supaya supaya iblis akan ganggu ritmenya kasih karunia. Itu yang dia mau. Makanya dia mengaum-ngaum. Ironisnya ya, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain loh, hanya bisa mengaum-ngaum aja supaya kita ketakutan aja gitu sebenarnya. Ya, coba baca ini ya. Ada sebuah ayat yang sungguh memberkati saya di Mazmur 91, coba lihat. Waktu saya dalam kondisi kritis ya, dan kemudian saya pingsan gitu ya. Dan waktu saya lagi kelojotan di kamar tidur saya, waktu saya udah kena kemo dan tubuh saya udah hancur di dalamnya, dan dokter udah prediksi ini momen-momen ini akan mati lah gitu. Itu di momen-momen saya lagi kelojotan, panas udah 41 derajat, udah kena hampir, dokter bilang tuh sepsis shock gitu, udah infeksi akut di dalam sini. Itu gara-gara kemonya, gara-gara kanker darahnya juga. Lagi kelojotan begitu dan udah di titik saya akan pingsan, istri saya teriakin saya, Bill, Mazmur 91. Saya dalam hati, saya masih ingat, saya dalam hati gini, mana gue ingat Mazmur 91. Gue udah mau pingsan teriakin Mazmur 91. Rupanya tuh kayak ke download gitu ke dalam saya. Dan waktu dibaca ulang, ternyata satu hal yang pertama sekali ya, yang dikasih tahu sama Mazmur 91 untuk berhati-hati atau akan diluputkan itu adalah yang di ayat 3. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat 1 dulu kita lihat ya. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini ada pembahasan sendiri, ada artinya El Elyon ya. Dan seterusnya. Dan ini luar biasa sebenarnya ayat ini. Teman, saya nggak punya waktu untuk bahas ya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan melindungi saya, Tuhan adalah kubu pertahanan dan perlindunganku dari apa? Pertama nih, coba lihat. Sungguh, dialah akan melepaskan engkau dari jerat apa? Penangkap burung. Itu pertama kali disebut. The threat of the fowler adalah jerat daripada penangkap burung. Itu seolah-olah si pemazmur yang kasih tahu, itu kalau ditangkap ya, dia nggak akan bebas. Dia tidak akan menghidupi hidupnya yang sesuai sama panggilan dia. Dan itu adalah jerat iblis yang menangkap pikiran kita sehingga stres mulu hidupnya. Overthinking terus. Jadi perkara pertama yang Tuhan mau lakukan dalam perlindungannya dia, itu adalah melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Itu kurang jelas apa lagi. Nah, sekarang gini. Mobil F1 ya. Kalian suka nonton F1? Atau F1 ya? Ini cuman Jos aja yang tahu apa-apa yang saya tahu F1 yang mobil cepat itu ya, gitu-gitu ya pokoknya ya. Itu anak saya suka lah F1. Saya sekali-sekali suka nonton. Itu mobil bisa 300 ya Jos ya, kilometer per jam ya. 300-an kilometer per jam. Udah kayak wus berarti kan kecepatannya. Nah, mobil F1 Bapak Ibu, itu mesinnya, engine-nya itu hanya bisa dipakai antara 900 sampai 1000 kilo. Dan harus turun mesin. Karena mesinnya digeber. Bahasa Jakartanya, wah gitu, nggak berhenti-berhenti. Jarak 900 sampai 1000 tuh antara jarak Jakarta sampai Banyuwangi deh. Jadi bayangin dari Jakarta sampai Banyuwangi tuh 1000 kilo, sampai sana turun mesin dah. Nggak bisa dipakai lagi mesinnya. Jadi dia hanya punya kapasitas 9.000 sampai 1000 kilo, that's it. Sampai 10.000 kilo, that's it. Nah, ada truk dibuat sama perusahaan Amerika namanya Peterbilt.
Ya, itu truk kontainer-kontainer kalau kita lihat di film-film yang besar, bagus-bagus ya. Bapak Ibu, mesinnya itu didesain bisa jalan sampai 900.000 kilo. Karena dia jalan nggak boleh cepat-cepat. Mesti ritmenya begitu aja udah. Nggak boleh terlalu cepat, dia nggak boleh juga terlalu lambat, dia memang ada ritmenya khusus gitu. 900.000 kilo. Bapak Ibu mau tahu nggak usianya singa sama kura-kura? Singa kan lari melulu ya. Sementara kura-kura kan pelan gitu. Singa tuh usianya tuh 10-14 tahun. Mati dia habis itu. Kura-kura bisa hidup 120 tahun. Sama kita. Kita kalau di sini deg-degan terus, nggak hidup di dalam ritmenya Tuhan, ya tahu sendirilah. Orang Jakarta bilang cepat metong katanya. Jadi, dan itu sumber penyakit toh, akhirnya. Ya. Jadi, Amsal 6 ayat 6 coba lihat. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nggak disuruh belajar sama singa, nggak disuruh belajar sama yang cepat-cepat, belajar sama semut. Belajar supaya rest di dalam Tuhan. Banyak sekali bukti-bukti di firman Tuhan. Ya. Ibrani 4 ayat 11 coba, ini salah satu contohnya lagi. Perjanjian baru jarang sekali menggunakan kalimat berusaha untuk hidup baik. Ada 1-2, Paulus bilang begitu, dia lagi berusaha. Tapi itu jarang banget dipakai karena memang datang kepada Tuhan dengan iman, bukan dengan usaha. Salah satu kalimat yang digunakan sama sang penulis kitab Ibrani yang ada kemungkinan juga ini Paulus, kita nggak tahu siapa penulis kitab Ibrani, masih unknown sampai hari ini. Itu ada kalimat begini, Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha loh untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Biarlah saya membeberkan dalam narasi bahasa Indonesia yang sederhana. Masuk ke dalam perhentian itu berarti berusaha untuk masuk ke dalam rest, masuk ke dalam pikiran dan hati, masuk ke dalam perhentian Tuhan. Masuk ke dalam damainya Tuhan. Supaya kita tidak mengikuti contoh ketidaktaatan, supaya kita akhirnya hidup justru di dalam ketaatan. Itu artinya orang yang agamawi, semua pokoknya saya akan melakukan semua aturan dengan posisi yang memberi dengan kekuatan saya, jatuh pasti dalam dosa. Makanya Petrus bilang begini, dia self-righteous, udahlah mana mungkin lah gue nyangkal dia menyangkal. Yohanes beda, dia selalu begini, terima kasih Tuhan, dia menerima kasihnya Tuhan, bahkan dia mengatakan murid yang dikasihinya. Satu-satunya murid yang gak mati martir, masih dikasih tugas untuk tulis buku Wahyu. Satu-satunya murid yang menulis Injil berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas, tidak sinoptik. Satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib sementara yang lain kabur, gak ada yang suruh. Dia memberikan yang terbaik hidupnya, mau tangkap gue, mau bunuh silahkan deh. Gak ada yang suruh. Kenapa? Karena fokus kepada kasihnya Tuhan kepada dia. Itu Ibrani lagi kasih tahu begitu. Berusaha masuk ke dalam perhentiannya. Mazmur 23, contoh yang lain lagi. Itu jantungnya ada di ayat 2 sama ayat 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan tuh kata paksa Bapak Ibu. Supaya segar jiwanya, tenang jiwanya, menuntun aku ke dalam air yang tenang, segar jiwanya, masuk ke dalam jalan yang benar. Itu jantungnya di ayat kedua sama ayat yang ketiga. Jadi setiap hari nih ya postur hidup kita kalau bangun pagi, makasih Tuhan, aku mau hidup di dalam ritmenya kasih karunia, aku mau tenang ya Tuhan. Walaupun ada masalah gak apa-apa Tuhan, tapi aku mau tenang Tuhan. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Tadi saya katakan bahwa yang tadinya bait Allah itu sakral, sekarang itu bait Allah adalah saudara dan saya ya. Nah, bait Allah itu kalau kita mulai dari kemah Musa, itu pendirinya itu waktu itu ada yang namanya Besaleel, Aholiab gitu-gitu ya. Itu yang disuruh dengan semua spek-speknya dibuatnya bagus banget kemahnya. Masuk ke dalam bait Allah Salomo juga bagus banget dibuatnya. Dengan semua yang disiapkan sama Salomo. Mereka kemudian dihancurkan, bait Allahnya mereka mengalami exile, pembuangan ke Babel. Disitulah kita baca kitab-kitab seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu anak-anak muda yang dari Yerusalem dibuang ke Babel.
Waktu mereka kembali, ya bait Allah kedua dibangun sama Zerubabel, direnovasi lagi sama Herodes. Di kitab Hagai banyak yang nangis karena mereka bilang ini, kenapa sih nggak lebih besar, nggak segede dulu gitu ya? Karena mereka tuh sama bangunannya heboh banget dulu. Waktu kenapa sih nggak seindah dulu, nggak sebesar dulu gitu? Oh, banyak yang nangis. Itu direkam semua di Ezra, di Hagai gitu ya. Nah, itu kan dimentahin sama Yesus akhirnya. Udahlah, bentar lagi yang melebihi bait Allah ini, bukan di sini lagi saya berdiam. Di dalam hidup kita toh hari ini kan. Nah, waktu dulu dibangun dengan materi-materi yang mahal ya. Hari ini juga yang namanya bait Allah juga dibangun dong. Ada materi-materinya. Materi mahalnya tuh apa? Coba kita lihat dulu ya. Efesus 2 ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Siapa? Saudara dan saya. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Siapa? Saudara dan saya. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke. Tuhan mau bait Allah yang kudus ini ya dibangun dengan materi yang mahal. Dulu dibangun sama materi-materi yang memang heboh-heboh lah saat itu. Ada emas dan lain sebagainya. Hari ini jangan kaget, materi yang mahal yang Tuhan gunakan itu adalah masalah. Jadi Tuhan biarkan masalah terjadi supaya kita jadi kokoh imannya, karakternya jadi teguh. Itu menjadi sebuah bahan bangunan materi yang mahal sekali untuk membangun hidup ini. Nah, ketika ada masalah, saya katakan tadi, deg-degan dong di awal ya. Dan itu Tuhan bilang, it's okay, itu normal. Serahkan semua kekhawatiranmu sekarang kepada saya, biarlah saya yang bekerja, bukan kamu. Itu maksudnya. Jadi materi yang mahal itu adalah yang merupakan masalah, namun itu tidak akan menjadi materi yang mahal kalau kita hadapi masalahnya sendiri. Akhirnya terjadi distraction sama hidup kita sendiri. Bait Allah yang hebat ini nggak akan terbangun dengan benar ketika kita lakukan dengan sendiri. Jadi Tuhan bilang begini, saya adalah ahli bangunan. Itu ada di kitab Ibrani. Saya itu ahli bangunan. I'm the master builder. Jadi setiap kali ada masalah atau pembangunan hidupmu, serahin sama saya yang bangun. Jangan kamu. Saya adalah batu penjuru. Saya akan taruh fondasi firman Tuhan atas hidupmu. Jadi kalau ada masalah belajar tuh begini, Tuhan makasih ya Tuhan, Engkau yang bangun hidupku dengan masalah-masalah ini. Biarlah I rest in you Lord, biarlah Tuhan aku diam dalam perhentianmu. Aku mau hidup dalam ritme kasih karunia supaya bangunan hidupku luar biasa. Jadi bagus. Karena Tuhan yang bangun, bukan saya yang bangun. Jadi Tuhan gunakan masalah untuk jadi materi yang indah. Lambat laun kita akhirnya bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada dunia toh. Ya coba lihat ya. Saya tutup sama ini deh, Yohanes 15, coba lihat. Yohanes 15, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, coba lihat. Ini very profound, very luar biasa ya ayat ini. Dikatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, stay in my love, meno, bahasa Yunaninya. Tinggal di dalam kasihku. Artinya gini, udahlah kasihnya udah dikasih. Sebelum kamu lahir saya udah mati di kayu salib buat kamu. Stay in my love. Tinggal dalam kasihku. Udah aku kasih loh, kamu terima aja dari saya. Kamu tinggal dalam kasihku. Tiap hari kamu ingatkan dirimu, makasih ya Tuhan kau mengasihi aku dengan sangat. Itu aja, mulai dari situ aja dulu postur hatinya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita itu adalah salah satu daripada buah roh. Jadi buah roh yang ada 9 itu di Galatia 5, itu gak bisa kita tumbuhkan sendiri. Yang numbuhin Tuhan. Jadi pertama kali ketika kita tinggal dalam kasihnya, buah yang pertama yang keluar dari situ adalah sukacita. Nah dengan itu kalau kamu tinggal dalam kasihku, kamu punya ritme kasih karunia, kamu akan sukacita. Kamu gak mungkin bisa sukacita kalau kamu deg-degan terus. Gak bisa. Makanya kuncinya adalah stay in my love. Ketahuilah bahwa aku sayang banget sama kamu setiap hari. Udahlah kalau ada masalah aku yang kerja bukan kamu. Itu aku lagi bangun hidupmu dengan materi yang paling mahal yaitu masalah hidupmu sebenarnya. Udah serahkan semua kekhawatiranku kepadaku dan biarlah aku yang bangun, kamu tinggal di dalam kasihku. Buah yang pertama sukacita. Dengan itu
Kalau kamu tinggal dalam kasihku dan kamu berbuah yang awal itu adalah sukacita, disitulah kamu sanggup mengasihi sesama manusia atau horizontalnya pasti beres. Karena ayat yang ke-12 dikatakan begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sesederhana itu. Kemarin, saya tutup sama ini ya. Kemarin saya ada di kota Los Angeles 2 minggu lalu, karena saya mengunjungi anak saya. Sebelum hari terakhir, sebelum saya pulang, anak saya iseng banget, dia bilang gini, Dad, TikTokan yuk. Aduh, masalahnya TikTokan bukan di rumah, TikTokan di tempat umum. Saya bilang, please lah Kak, ini tempat umum banyak orang, please lah Dad, entar lagi dari mau pulang, udahlah please gitu. Nyanyiin lagu, TikTokan lagu apa? Lagu yang tadi kita nyanyiin, setinggi-tinggi langit, sedalam-dalamnya lautan ya. Jadi kita jalan rame-rame, saya, istri saya, dia sama ada beberapa teman-teman dari gereja. Ini tempat rame, namanya Newport Beach. Tempatnya agak rame dan banyak orang seliweran di situ. Dia taruh HP-nya di tengah-tengah keramaian. Yuk TikTokan di sini. Saya bilang I cannot dance. Saya nggak bisa dance seperti kamu. Dia terserah Dedi mau seperti apa. Berapa hari yang lalu dia udah collab sama saya di IG saya. Mungkin Bapak Ibu udah nonton, abaikan saja ya. Karena di situ saya dipermalukan sama dia. Tapi ada sebuah kesaksian yang luar biasa karena ada sesuatu yang terjadi sebenarnya di dalam proses itu. Kita lagi dancing segala macam begini-begini, tiba-tiba jarak antara saya dengan kameramen itu ada sekeluarga lagi lewat, orang Amerika. Ibunya nyamperin kita. Ibunya bilang begini sama kita. Boleh nggak saya join TikToknya? Mau join sama kita? Boleh aja. Tapi kan saya mana bisa ngajarin, saya juga nggak ngerti dance-nya. Jadi kita dance berbeda-beda, 3 kita. Ya. Terus ini yang dia bilang, I just saw joy in your face. Saya baru melihat sukacita di dalam muka kalian berdua. Terus ini yang dia bilang, saya seneng banget dari jauh saya lihat karena saya feeling empty. Saya rasa kekosongan yang sangat dalam hidup saya. Saya lihat ada sukacita, itu kalimatnya, I saw joy in your face. Jadi saya datang, dia bilang gitu. Boleh gak saya ikutan dancing? Boleh aja. Saya dalam hati, puji Tuhan lagu rohani. Jadi saya harus jelasin dong ke dia kan. Untung bukan lagu lain ya. Saya bilang, mau tahu gak artinya? Saya bilang gitu, kesempatan bersaksi toh. Saya bilang gini, tahu gak setinggi-tingginya langit dan sedalamnya lautan, gak ada yang lebih hebat daripada kasih Yesus. Dia bilang gini, oh puji Tuhan, dia mau nangis. Terima kasih. Dia bilang, ya itu makanya Tuhan mau jamah hidupmu. Janganlah kosong hatimu. Karena Tuhan itu sayang banget sama kamu gitu. Dia bilang gini, terima kasih ya. Saya barusan ngalamin sukacita walaupun hanya sesaat. Saya harus balik ke keluarga saya. Suaminya nungguin di sana sama keluarganya. Dia balik ke sana. Saya bilang gini sama anak saya. Hebat juga ya. Kita kan gak tahu ya. Di dalam kegelapan dunia orang bisa lihat kasih Tuhan, sukacita Tuhan terpancar lewat muka kita. Karena tinggal dalam kasihnya. Buah itu kan nikmati orang lain. Bukan kita. Buah nikmati orang lain yang bisa lihat itu kan validasi. Makanya anak saya bilang, makanya Dad kalau dijakin TikTok kan iya aja katanya gitu. Enak aja. Gak gitu juga kali. Cuman saya mau bagikan itu kepada kita. Yuk kalau kita punya ritme kasih karunia ya. Hidup kita tenang. Kita joyful. Walaupun ada masalah. Dan kita harus paham bahwa masalah itu dipakai sama Tuhan lagi bangun hidup kita makin teguh. Makin hebat bangunannya nih. Bangunan hidup kita. Karena dia pakai materinya masalah. Tapi dia bilang, biarlah saya yang bangun, jangan kamu yang bangun. Saya akan gunakan masalah-masalah itu membuat kamu makin naik. Ada satu ayat di kitab Yesaya. Yang bahkan mengatakan begini. Di dalam kegagalanmu, in your shame, ketika kamu malu. Karena kamu pernah gagal di masa lalu. Aku akan gantikan double berkali-kali lipat. Karena di dalam aku, kalau aku bekerja, segala sesuatunya aku buat paling indah dalam hidupmu. Dia bisa pakai rasa malu kita akibat kegagalan kita. Di double sama dia. Menjadi keindahan di dalam dia. Yuk, biarlah kita hidupnya di dalam ritme kasih karunia. Setiap hari bilang Tuhan, deg-degan sesaat ketika ada masalah, no problem. Tapi habis itu gak boleh. Serahin sama Tuhan karena hidupnya lagi dibangun sama dia. Dan bilang Tuhan aku mau tenang setiap hari. Aku mau segar jiwaku. Supaya aku ada sukacita dan itu jadi berkat buat orang lain. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik kami serahkan semua beban, semua kekhawatiran kepada tangan-Mu saat ini. Dan biarlah hati kami
pikiran kami masuk ke dalam ritme kasih karunia. Tenang, segar, damai yang melebihi akal budi, melingkupi setiap hidup kami. Dan biarlah buah yang pertama itu lahir, yaitu sukacita, yang memberkati orang lain. Bahkan dunia bertanya, di dalam ketidakpastian dunia, kenapa engkau penuh dengan sukacita? Itu karena kami semua berjalan di dalam kepastiannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik meteraikan firman ini. Dan kami percaya Tuhan sudah mendahului dari apapun yang pernah kami lakukan, yaitu mengasihi kami dan memberikan hidupnya kepada kami. Thank you Lord Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.